Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu Touchless Button. Nah, di sini kita akan perkenalan dulu. Teman-teman, saya adalah Farel Hafiz Galvani. Saya Hanif Afifah Sandi. Saya Rian Pratama. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang proyek kami. Touchless Doorbell. Hal-hal yang akan dibahas di sini adalah pertama latar belakang, yaitu hal yang mendasari mengapa melakukan penelitian ini mulai dari alat serta keterkaitan dengan medan elektromagnetik. Kedua, dasar teori, yaitu teori mendasar yang digunakan dalam melakukan proses penelitian mulai dari komponen dan lainnya. Tiga, prinsip kerja, yaitu proses dalam upaya mencapai target yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah hasil analisis, yaitu penjelasan hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Pertama adalah latar belakang. Pada umumnya, touchless bell digunakan di rumah, diaktifkan dengan bantuan tombol atau push button dan tidak berfungsi sampai bel berbunyi. Maka sehubungan dengan hal tersebut, proyek yang saya lakukan adalah untuk mempermudah pengaktifan bel di rumah tanpa harus menekan tombol atau push tombol. Nah, tetapi cukup dekatkan telapak tangan Anda ke sensor IR dan bel akan bekerja dengan mengeluarkan suara. Dua adalah dasar teori. Nah, di sini kita akan bahas tentang komponen-komponennya, yaitu pertama di sini ada resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tekanan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi tertentu yang dapat memproduksi tekanan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tekanan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Lalu ada buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnetik. Elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Untuk berikutnya, ada infrared. Infrared adalah sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 nm sehingga menjadikannya sinar yang tidak tertangkap mata. Radiasi dari sinar inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnet apabila dilihat menggunakan spektroskop cahaya. Pada gelombang yang terlihat pada spektroskop tersebut berada di atas gelombang cahaya merah yang menyebabkannya tidak terlihat, namun radiasi panas yang dihasilkan tetap bisa dideteksi. Untuk selanjutnya ada IC LM358. Integrated Circuit atau disebut dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah integrated circuit atau IC adalah bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit IC. Kemudian berikutnya ada power supply 5 volt. DC power supply adalah penjatuh daya yang mengubah tegangan AC menjadi arus listrik dalam bentuk DC, direct current, dan memiliki polaritas yang tetap, yaitu positif dan negatif untuk bebannya. Kemudian untuk berikutnya ada prinsip kerja. Pada bagian ini akan menjelaskan prinsip yang digunakan dalam proses, mulai dari penyusunan sebuah alat hingga dapat berjalan
sesuai dengan target. Untuk prinsip kerja akan dibacakan oleh rekan saya. Prinsip kerja dari alat yang kami buat yaitu dengan mengirim sinyal infrared dari transmitter. Jika tidak terdeteksi benda, maka sinyal infrared tidak akan disalurkan menuju receiver sehingga tegangan yang nantinya keluar dari komparator atau IC LM358 adalah low, sehingga buzzer tidak berbunyi dan LED tidak menyala. Sedangkan jika terdeteksi benda, maka keluarannya menjadi high dan buzzer berbunyi, kemudian LED juga menyala. Selanjutnya, ini adalah gambar rangkaiannya pada aplikasi Proteus. Pada rangkaian ini digunakan pada pengaplikasian pada Proteus, tegangan yang digunakan adalah 9 volt. Transmitter dihubungkan ke kutub salah satu dari transmitter, yaitu kutub positifnya dihubungkan pada baterai 9 volt, juga pada kutub positif pada baterai. Kemudian disambungkan pada resistor senilai 100 ohm, kemudian disambungkan ke kutub min atau ground. Kemudian receiver juga dilakukan hal yang sama. Mohon maaf, untuk transmitter yang dihubungkan pada kutub positif adalah kutub negatif dari transmitter itu sendiri. Kemudian yang kutub positif dari transmitter dihubungkan ke resistor 100 ohm. Kemudian untuk receiver atau fotodioda yang berwarna hitam, itu kutub positif disambungkan ke kutub positif pada baterai juga, kemudian disambungkan ke resistor senilai 10.000 ohm, kemudian disambungkan ke kutub negatif atau ground. Kemudian pada receiver juga di paralel menuju IC LM358 pada pin 3 pada IC LM358. Kemudian juga digunakan potensio atau variabel resistor senilai 10.000 ohm yang disambungkan menuju kutub negatif pada pin 2 pada IC LM358. Pada IC LM358, pada pin nomor 8 adalah digunakan untuk VCC dan pin nomor 4 digunakan untuk ground. Yang kemudian juga disambungkan pada kutub positif dan juga negatif pada baterai. Kemudian nomor 1 adalah keluaran dari IC LM358. Yang IC LM358 ini fungsinya adalah sebagai komparator. Jika keluaran dari IC LM358 adalah tegangan rendah atau sekitar 0 volt, maka buzzer dan juga LED tidak akan menyala. Sedangkan jika keluarannya adalah sama dengan tegangan VCC-nya, maka buzzer dan juga LED akan menyala. Buzzer akan berbunyi, sedangkan LED akan menyala. Untuk nyala terang atau tidaknya, dan juga bunyi buzzernya keras atau tidak, itu juga dipengaruhi oleh jarak yang terdeteksi pada benda yang ada pada infrared, dan juga dipengaruhi oleh putaran pada variabel resistornya. Selanjutnya, ini adalah percobaan pertama kami sebelum pada PCB. Kami mencobanya pada breadboard terlebih dahulu. Kemudian ini adalah penerapan pada papan rangkaiannya. Di sini digunakan tegangan 5 volt. Selanjutnya, kemudian ada analisis hasil dari proyek yang kami kerjakan. Berdasarkan alat yang telah dirangkai, alat dapat bekerja dengan baik mendeteksi pergerakan untuk mengaktifkan buzzer yang nantinya berfungsi sebagai bel. Sistem otomatis ini dapat berfungsi dengan mengubah atau menggunakan
sensor infrared. Jika sensor infrared yang berwarna putih atau transmitter mengeluarkan infrared dan jika tidak terdeteksi benda, maka sinar infrared ini tidak akan diteruskan pada fotodioda yang berwarna hitam, sehingga keluarannya nanti akan menjadi tidak menyala pada buzzer dan juga LED. Kemudian jika ada benda yang terdeteksi, maka sinar infrared akan dipantulkan menuju ke fotodioda yang berwarna hitam atau receiver. Kemudian keluarannya nanti akan menyalakan buzzer dan juga LED. Kemampuan sensor untuk mendeteksi jarak minimum dipengaruhi oleh tinggi objek suatu benda dari sensor tersebut. Mohon maaf di sini menambahkan pada rangkaiannya. Rangkaian akan berbunyi seperti itu jika terdeteksi benda pada infrarednya. Kemudian yang di sini itu karena kesalahan pada saat penyederan, maka potensiometernya yang satu tidak bisa digunakan dan juga infrared yang satunya itu juga tidak bisa digunakan karena kesalahan pada saat penyederan. Sehingga yang bisa digunakan hanya satu pasang infrared dan juga satu potensiometernya yang tersambung ke LED dan juga buzzer. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.